Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di video seri Roda Rasa Kopi Indonesia. Di video ketiga kali ini kita akan membahas tentang aromatic kit. Nah sekarang saya dan Christian kita lagi ada di kebun processing kopi Karana Spesialis Kopi. Dan kita sebenarnya di sini karena kita ingin menunjukkan aromatic kit yang kita sudah buat selama 1 tahun terakhir ke tim Karana. Mungkin dari beberapa dari kalian udah ada yang tahu aromatic kit itu apaan. Cuma untuk yang belum tahu, mungkin Christian bisa ngejelasin aromatic kit itu apa dan kegunaannya untuk apa? Jadi aromatic kit ini adalah referensi juga selain dari leksikan untuk mengenali aroma-aroma yang biasanya sering keluar di kopi. Jadi ini semacam alat bantu yang memudahkan para pegiat kopi untuk mengenali aroma tersebut. Jadi untuk aromatic kit kita ada 36 botol aroma dan kalian bisa mencoba semuanya itu juga dari kategori roda rasa yang berbeda-beda juga. Jadi kita ada kategori sangrai muda, kategori sangrai medium, sangrai gelap, dan noda aroma dan rasa. Dan di masing kategori ini kita mempunyai beberapa banyak aroma-aromanya juga yang berbeda. Oke, jadi sekarang saya dan tim Karana akan mencoba menggunakan kit ini sambil kita berdiskusi. Ya. Ini baunya kayak rumput yang baru dipotong gitu loh. Oh, rumput. Iya nggak sih? Rumput. Iya, ya. Daun jeruk. Kan? Pernah keras. nemuin di kopi? Kalau Tipis-tipis, jangan anggap kayak setebal itu gitu. Biasanya kan ada campuran aroma lain. ada sih. Mana lagi jeruknya? Ini nih. Jeruk sarkis. Nah, kalau jeruk kena banget nih. Kayak kulitnya ya. Kayak kulit. Kayaknya kalau kopi kita itu madu, karena madu itu ada gitu ya, Apalagi pas dikit. mau brewing pas di ground itu ya. Iya. Durian. Coba keras, bisa dijelasin durian? Durian. Kenapa bisa nyiptain ada Aromanya seperti durian. Biasanya natural proses. dari durian? Enggak, jadi fermentasinya lama, jadi agak-agak Bau-bau. kan ada buah yang baunya agak-agak fermented sama nggak terlalu kayak apel kan. Dia tidak terlalu fermented kan, cuman manis, ada aroma apelnya, kadang masih kayak floral gitu. Nah kalau durian ini kan aromanya udah kayak kita cium aja kita tahu kayak wah ini udah terfermentasi gitu. Nah biasanya di natural proses yang fermentasinya nyaris over. Tapi biasanya kalau durian yang keluar masih bagus. Matang juga kadang Ya nangka di, matang. di Natural. Kalau natural tuh ya kan ada ya yang taste-nya ada yang kayak jackfruit. Katanya ada yang jackfruit taste-nya baik, ada jackfruit yang taste-nya nggak baik. Benar. Yang baik tuh Yang baik tuh kalau masih fermentasinya, biasanya ciri khasnya tidak menimbulkan asam yang terlalu tinggi. Nah, sama baunya tidak busuk. Jadi kan ada kayak seperti buah yang sudah busuk sama kalau masih terfermentasi kayak nangka atau durian tuh masih dalam tahap yang baik gitu. Cuman biasanya nggak semua kayak orang-orang Eropa tuh jarang suka sama yang aromanya terlalu fermented. Karena mereka nggak punya buah-buah yang aromanya kuat kan, mungkin tahu kayak di klien-kliennya kan biasanya kalau Asia baru yang lebih suka yang terfermentasi gitu. Kayak kadang gitu. juga customer tuh loh nyobain natural. Biasanya mereka, oh ini taste-nya jackfruit. Mereka salah kira kadang-kadang jackfruit tuh bagus gitu. Iya, ada yang jackfruit nggak baik. yang nggak baik, Nah, ada yang kan ya. Kadang kita barista tuh juga bingung jelasin. Iya, Gitu. Makanya mau tahu apa perbedaan jackfruit. Biasanya itu sih dari asamnya, dari intensitas asam paling gampangnya itu. Sama kedua biasanya kalau bau sudah busuk tuh udah nggak nyaman lagi sih gitu. Kayak cherry yang udah terlalu lama di ini kan nggak di bag kan udah nggak, aromanya nggak enak. Iya. Sudah terlalu menyengat gitu. Oh ini hanya untuk emang
didesain untuk single origin doang. Lebih gampang untuk aplikasinya buat single origin. Bisa Karena nggak jadi kita, mengenal karakter-karakter seandainya nih origin gitu. bau dari salah satu bau aromatik ini kita dapetin misalnya contoh entah di cold brew Bisa, itu bisa. nggak? Bisa. Apa Semua hanya di untuk kopi panas single origin aja? referensinya lebih ke kopi panas nih. Cuman Iya, kalau iya. ada beberapa aroma Yang keluar di cold brew juga bisa aja. Bisa? Bisa juga. Kalau di cold brew lebih apa sih? Cold brew aromanya tuh nggak akan setajam, lebih intens malah. Cuman nggak akan sekompleks kayak di kopi panas gitu. biasanya bau-bau cengkeh atau cinnamon tuh di kopi kayak luar kopi gitu ya. Ya Amerika Latin biasanya. Jarang sih yang pakai Sama kalau roastnya agak gelap biasanya baunya cengkeh. baru keluar. Ya. Tapi lebih dominan ke kopi luar kan? Lumayan sih. Gayo biasanya bisa kayak gitu. Salah Betul. penanganan. Biasanya bau-bau yang tidak diharapkan ada di kopi nih. Kalau ini. Bisa dijelasin? Salah penanganan kayak gimana? Jadi bisa jadi salah penanganan tuh macam-macam kan dari mulai pasca panen sampai roasting. Nah jadi di kit yang ini kita masukin salah penanganan itu jadi kayak supaya kita bisa ngerti kalau misalnya ada aroma ini tuh bisa jadi karena prosesnya di mana yang salahnya, apa di roastingnya atau di pasca panennya gitu. Jahe, karung goni. Kalau itu kayak nggak dilapisin. Kopi yang udah di roasting, didiamin agak lama. Gini Bisa baunya. ya, benar. Bisa kayak gitu. Green bean udah lama atau roast bean udah lama, bisa kayak ya betul. Apa gitu ya? Ya. Tanah kering. Earthy. Nah ini kan sering nih jamuran biasanya ada bau gitunya juga kalau jamuran. Kadang suka ada bau earthy-nya juga. Earthy. Tapi pas cupping Itu kan ada tanah kering sama tanah yang agak basah gitu kan. Kalau ini kan kayak debu gitu. Nah biasanya dia kayak jemurnya nggak dialasin. Nah nanti bisa kayak gitu. Jemurnya langsung di Kalau tanah basah biasanya masih bisa diterima karena kadang kayak teh kan ada yang agak-agak bau tanah, cuman masih nyaman tuh jadi masih nilai positif. Iya. Kalau Kayak ini kan debu-debu udah gitu loh. kayak debu. Atau nggak udah lama nggak hujan terus hujan gini lah. kalau jemur tuh nggak beralaskan itu ngaruh nggak sama bau? Ngaruh banget. Nanti bisa kayak gini. Bau, rasa. Jahe juga. Paling sering mana nih? Paling sering ditemuin ini deh pengalaman Kulit barista jeruk. gitu atau ngopi kulit jeruk paling Kulit sering. jeruk paling sering. Yang berarti yang Kulit sunkiss tadi. Oh itu sering. Itu yang paling sering. Apa lagi? Kalau yang dari herbalan, sayur hijau gitu. Kira-kira yang lumayan sering. Terserah mau pengalaman bagus atau tidak baik. yang herbal. Tidak baiknya Kayak mungkin rumput, kayak mungkin roastingnya pernah terlalu ngerasain light ini loh. gitu. apa sih? Tanah kering earthy. Oh, Waktu kita cupping-cupping tuh kan? Iya, iya. Earthy kebanyakan. Mungkin karena binnya udah lama kali ya. Makanya Bin sudah dia lama bisa juga, benar. earthy. Apa dia? Cengkeh sama cinnamon yang sering bubuk cinnamon itu. Kayak rumput merah sama sensor tuh. Itu biasanya kalau ini ya biasanya kalau di light roast tuh kalau terlalu muda roastingnya, nah rumputnya tuh dibarengi kayak kita ngejilat getah jadi kayak keset di lidah tuh gitu. Makanya biasanya itu yang bikin nggak nyaman. Terima kasih atas waktunya untuk Mas Christian udah jelasin lah beberapa aromatic
dari Roda Rasa. Dari Roda Rasa aromatik ini barista jadi ada bayangan kayak bau pinus, ada beberapa aroma yang kita tahu namanya, cuman kita nggak tahu aromanya tuh kayak gimana gitu. Kita cuman tahu namanya doang. Sangat membantu barista-barista di seniman tentunya, atau barista di luar. Ya itu aja sih, terima kasih. Terima kasih juga udah ditemenin sama Diah dan Wiwi. Kit ini bisa dicari di senimancoffee.com atau bisa hubungi kita melalui akun sosial media kita di Seniman Coffee Studio. Sekian sesi kali ini. Ini adalah seri video mengenai aromatic kit dari Roda Rasa Kopi Indonesia. Terima kasih. Bye bye guys, thank you for watching. See you di next video nanti.